Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelumnya, akan saya perkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Salsabila Nadif, lalu ada saya Leoni Mawar Cayaningrum, Devi Runtiani, dan yang terakhir adalah Fitria Anis Hidayati. Baik, yang pertama adalah pengertian dari taksonomi Bloom. Taksonomi secara etimologi berarti klasifikasi atas suatu prinsip dasar maupun aturan. Sementara itu, Bloom diambil dari nama seorang peneliti yaitu Benjamin Samuel Bloom. Ia meneliti pengembangan kemampuan berpikir dalam sebuah proses belajar mengajar. Taksonomi Bloom itu sendiri bisa diartikan sebagai sebuah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan tingkat paling rendah ke tingkat yang paling tinggi. Yang selanjutnya adalah tujuan dari taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom memiliki tujuan untuk membentuk sebuah kerangka kerja atau organisasi yang memiliki tujuan mengklarifikasi pembelajaran dalam kelas. Taksonomi Bloom dibagi menjadi 3 ranah. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif merupakan ranah yang berkaitan dengan hasil belajar. Ranah ini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu knowledge. Knowledge merupakan kemampuan mengingat kembali materi yang sudah dipelajari. Yang kedua, comprehension. Comprehension merupakan kemampuan dalam memahami materi tertentu. Yang ketiga, application atau aplikasi. Application merupakan kemampuan untuk menerapkan informasi dalam situasi yang nyata. Yang keempat adalah analyze atau analisis. Analisis merupakan kemampuan dalam menguraikan sebuah materi menjadi bagian-bagian sehingga lebih rinci. Yang kelima adalah sintesis. Sintesis merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang sudah terpisah menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. Yang keenam adalah evaluasi atau evaluation, merupakan kemampuan menilai manfaat suatu benda atau hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai itu apa afektif. Secara umum, pengertian afektif sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sehingga penilaian ranah afektif ini dapat diartikan sebuah penilaian yang fokus kepada ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Yang pertama di sini ada penerimaan, yaitu penerimaan merupakan sebuah penilaian dari kepekaan seseorang ketika menerima sebuah rangsangan yang akan tetapi di dalam dunia pendidikan ini sendiri, penerimaan ini sering diberikan pengertian sebagai kemauan seorang siswa untuk memperhatikan suatu kegiatan atau objek pembelajaran. Yang kedua ada responding. Responding di sini yaitu sebuah kemampuan untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam proses pembelajaran dan menilai bagaimana anak murid tersebut menanggapi masukan informasi yang diberikan melalui materi pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu ada nilai. Nilai yaitu sebuah kemampuan untuk memberikan sebuah penilaian terhadap suatu kegiatan, dan pada jenjang ini siswa itu dibina agar selain dapat menerima dan menanggapi materi, siswa juga dapat dan mau memberikan sebuah penilaian terhadap konsep maupun materi yang diberikan atau yang dipelajarinya. Selanjutnya ada organisasi. Organisasi yaitu suatu kegiatan yang mana dilakukan oleh siswa yang diharapkan mampu untuk menemukan perbedaan nilai. Sehingga dari perbedaan nilai ini yang saling berhubungan tersebut dapat dibentuk dan dikembangkan menjadi sebuah nilai baru yang bersifat universal. Dan kemampuan pengembangan nilai ini adalah yang dinamakan organisasi. Selanjutnya yang terakhir ada karakteristik. Karakteristik merupakan sebuah tingkatan tertinggi dari jenjang penilaian ranah afektif sendiri.
Dalam karakteristik ini juga terjadi keterpaduan dari semua sistem nilai yang dimiliki oleh seorang siswa. Baik, saya akan lanjutkan yaitu psikomotorik. Dalam psikomotorik, ranahnya dibagi menjadi 5. Yang pertama imitasi, yang kedua manipulasi, yang ketiga presisi, yang keempat artikulasi, yang kelima naturalisasi. Yang pertama imitasi. Imitasi ini menirukan. Pada tahap peniruan gerakan yang telah diamati. Yang kedua manipulasi, melakukan sesuatu menggunakan konsep untuk melakukan sebuah gerakan. Yang ketiga presisi atau respon, yaitu ketetapan dalam melakukan gerakan dengan teliti dan benar. Yang keempat, artikulasi, koordinasi merangkai berbagai gerakan secara berkesinambungan. Yang kelima, naturalisasi, yaitu tingkah laku melakukan gerakan secara wajar dan efisien. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan yang kelompok kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.